Ya sebenarnya kita ini selalu punya pertanyaan bodoh dalam hidup kita yang tanpa kita sadari gitu. Apa tuh? Bisa nggak ya aku jadi begini? Bisa nggak ya aku jadi pemain sepak bola hebat? Bisa nggak sih aku jadi penyanyi hebat? Padahal ya tinggal pilih kita mau bisa apa, kemudian rajin. Itu doang. Latihan, 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 terus lama-lama kan memang benar bahasa yang ala bisa karena biasa. Jadi latihan untuk bertanding dengan diri sendiri. Jadi nggak ada waktu untuk bertanding melihat orang lain. Iya. Jadi nggak akan heboh tuh kalau tetangga rumputnya lebih hijau gitu kan. Iya. Tak peduli, tak masalah gitu. Karena sibuk ngurusin diri sendiri. Ya, satu lagi. Orang kayak Pak Erik itu pasti nggak usil dengan orang lain. Kalaupun dia orang lain itu, menurutku pribadi Pak Erik itu pribadi yang kalau melihat orang lain tuh jadi motivasi. Kalau dilihat keberhasilannya lebih daripada iya, dirinya, jadi motivasi. Kalaupun ada kurangnya, jangan sampai dia seperti itu. Okay. Kan itu menurutku ya pribadi yang kayak gitu ya Pak Erik itu. Mudah-mudahan aku ketemu kan, jadi benar nggak Pak kayak gitu kan? Ya takut salah kan, takut dia. Habis ngomongin yang baik-baik terus mau ketemu kan? Ya Pak. Itu orang-orang ya. Iya. Pak Erik tuh ketika ada orang sukses dijadikan motivasi untuk dia sukses. Ketika ada orang yang kurang, yang gagal, dia bertekad untuk tidak seperti itu. Nah gitu. Jadi tiap ngeliat orang tuh selalu ada hal yang bisa diambil yang positif. Orang berpikir positif terus sih biasanya orang sukses. Ketika orang itu banyak prestasi dalam hidupnya, sudah pasti orang itu banyak berpikir positif. Menurutku Pak Erik ini kan sukses prestasi. Ya. Duit ngikut. Nah, ada yang sukses duit kan? Ya, sukses adalah duit. Nah, pertanyaannya dari mana, bagaimana mendapatkannya, prestasinya nggak ada. Gitu. Ya. Ya. Kan? Tiba-tiba udah sukses aja. Jangan-jangan, nah gitu. Tapi menurut lo sendiri, sukses itu apa? Bisa dikatakan orang itu sukses. Kan orang bilang, oh sukses karena banyak duitnya, oh sukses karena dia punya jabatan apa, punya ini, punya itu. Nah menurut lo sendiri, sukses di dalam hidup itu apa? Yang bisa merubah paradigma. Oh artinya keberadaannya bawa manfaat. Iya, merubah sesuatu. Bukan hanya mendapatkan apa untuk dirinya, tapi apa yang dia berikan. Ya. Itu sukses. Contoh, kalau duit itu kan hasil. Ya. Contoh, jadi ketua PSSI, ya. Menang Indonesia. Nah itu sukses tuh. Kalau duit itu hasil. Ya udah pasti. Ya kan kebanyakan orang itu kan duit, harta tuh dianggap sukses. Jadi ketika manusia itu berprestasi dalam hidupnya, menurutku kategori sukses itu prestasi gitu. Kayak misalkan zaman Bung Karno dan teman-temannya, Hatta dan teman-temannya bisa memerdekakan Indonesia. Nah itu kan buat perubahan. Nah itulah sukses. Gitu. Zaman Pak Harto bisa menghidupkan pangan sandang. Kan gitu terkenal Indonesia, benar nggak? Ya. Nah itu kan itu sukses menurutku. Yang bawa perubahan. Zamannya Pak Habibie. Pak Habibie salah satu orang yang bisa menciptakan pesawat, ya membuat pesawat sampai di Jerman kan.
Nah itu Ya. sukses tuh. Zaman Pak SBY, pertahanan, zaman Megawati, kan. Zaman Gus Dur, pluralisme, gitu. Zaman Pak Jokowi, pembangunan, gitu. Nah jadi segala sesuatu yang bawa perubahan menurutku, ya itulah sukses. Perubahan positif ya. Tapi nanti nanya tuh orang tuh, saking bodohnya. Ya, lihat dulu perubahannya, kok negatif apa positif? Ya pasti positif lah. Nah itu Kan namanya sukses. sukses. Kalau Kalau negatif gagal. gagal. Nah itu kadang ya lucu-lucu orang berpikir nih menurutku. Ngerti nggak sih? Ya tapi Ferry Cowboy sebut dulu sukses perubahan apa? Gimana kalau negatif? Nah kalau negatif itu nggak namanya sukses. gagal. Gitu. Kalau Enggak. sudah sukses Makanya itu positif. kalau nanya tuh berpikir gitu. Terus nanti pula ada tuh yang ngeritik. Tapi kan tidak berarti Pak Erick Thohir itu yang terbaik. Kita tidak bicara dia terbaik, kita bicara tentang prestasinya. Ya. Ya tuh kalau yang otaknya dangkal tuh merepotkan gitu. Ada kok yang terbaik. Yang di hatimu itu terbaik. Nah. Kalau Pak Erick Thohir yang di hatimu berarti dia yang terbaik. Iya, gitu kan? kalau nggak ada di hati nggak. Sempit lah berpikir. Orang sukses tuh orang yang sampai ke tujuannya dengan berpikir benar. Nah itu orang sukses menurutku. Tapi orang yang sampai ke tujuannya tapi tidak dengan cara berpikir benar, menurutku itu bukan sukses. Itu ngakal-ngakalin. Nah. Cara berpikir benar. Misalkan aku banyak duit, tapi aku harus ahli di satu bidang. Oke, fokus. Fokus. Nah itu berpikir benar. Aku mau kaya tapi nggak bisa apa-apa, berarti kan ngakalin. Oke, ngakalin tuh misalnya. Misalkan dikasih uang 1 juta untuk buat apa? Dipotong jadi 700. Ngantongin. Habis itu bersyukur rezeki dari Tuhan. Udah tahu motong gitu. Nah, yang lebih menjebak lagi kan keuntungan. Motong kalau untung itu modal 3.000 dijual 3.500. Nah, itu untung. Modal 3.000 dijual 30.000 bukan untung itu, bunuh anak orang. Itu namanya penjajah. Jadi ketika ada manusia berprestasi dalam hidupnya, ada track record yang bawa perubahan, itu menurutku orang sukses. Nah, kebanyakan orang sukses itu yang banyak hartanya, ya belum tentu hartanya itu didapat dari hal benar.